Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Ada apa dengan Prabowo? Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Nah, apa gunanya wakil presiden? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, jangan biarkan dia jadi gitu ya. Kalau tidak hati-hati, maka memang benar ada apa dengan Prabowo, itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo, kan kita tetap ganyang kubu Bapak. Prabowo yes, kubu Bapak no. Saya ingin cerita tentang filosofi acara hari ini. AADP atau A2DP. Ada apa dengan Prabowo? Kalau disingkat itu A2DP. Mengambil, ini kreatif sekali ini gambarnya, mengambil dari film AADC. Ada apa dengan cinta? Disingkat A2DC. Soalnya singkatan ini menarik. Kalau singkatan ini A2DC, itu sebenarnya singkatan yang lain adalah H2C. H2C itu harap-harap cemas. Ini harap-harap cemas, tapi bukan H2SO4. Kalau H2SO4 itu asam sulfat, samsul itu. Nah, jadi aslinya film AADC ini gambarnya yang jadi samsul itu Dian Sastro, Nicholas Saputra, kemudian Pak Prabowo itu Dian Sastro. Film ini dibuat tahun 2002 ya, dengan pemeran tadi ya, Dian Sastro sama Nicholas Saputra. Nah, yang menarik apa? 30 tahun sebelumnya, jadi tahun 72 tadi, ada film yang sebenarnya ada hubungan dengan AADP, yaitu film judulnya Godfather. Pemerannya adalah Al Pacino dan saya harus kembali ke sini, kata Mas Refli tadi dimarahi kalau nggak kembali ke titik sini. Nah, jadi ada yang menarik dalam film The Godfather ini. Orangnya kayak gini, sama pakai, jadi Mas Refli itu sama kayak ini, pakai topi yang sama. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang itu mirip Don Corleone. Don Corleone itu orang ini yang ada dalam film The Godfather. Jadi ceritanya dalam Godfather itu dia adalah mafia, ya. Mafia dari Italia, tapi hidupnya di New York tahun 44 sampai dengan akhir tahun 50 ya, jadi tahun 49. Dia sudah hampir kehilangan kuasanya, tapi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam film Godfather ini yang menarik sekali. Sama dengan ada kalimat dalam film Ada Apa Dengan Cinta, itu yang menarik. Kalau Ada Apa Dengan Cinta, itu kalimat yang menarik adalah ketika si Dian Sastro itu mengucap pada Nicholas Saputra. Kalimatnya adalah kamu itu jahat. Nah, sama di film ini juga ada jahat. Yaitu apa? Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi
kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita atur. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Papa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden, acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Nah, apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia lebih besar gaji dia. Ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan macan atau kucing, buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing, gitu ya. Jangan. Biar macan kembali, karena kalau tidak hati-hati, maka memang benar ada apa dengan Prabowo itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P, ada apa-apa dengan Prabowo. Itu harus kita jaga. Soalnya apa saja bisa dia lakukan. Maka tadi berkali-kali ditanyai, itu ada maksudnya. Jangan sampai isu soal Fufu Papa itu lenyap. Terakhir kan menarik, saya menuntaskan wayang itu ketika Congor Istana, yaitu si Bas, ya, sekarang lagi gamang ya. Karena apa? Dia sudah dipindahkan ke Kementerian Koperasi, tetapi ternyata Kementerian Koperasinya 11 tahun yang lalu itu justru pesen catering di tempatnya Cilipari, dan si Fufu Papa nulis di situ, terima kasih sudah pesan di tempat saya. Nah, berarti kan persis. Nah, sekarang kita tunggu satu persatu. Target paling dekat adalah apa? Orang-orang yang ada di seputarnya itu dijatuhkan. Yang pertama yang kalau mau ke target ini adalah target itu, tapi pasti butuh waktu, ya. Meskipun itu tidak lama, saya yakin tidak lama. Tetapi target yang paling dekat adalah si pemimpin organisasi yang namanya organisasi yaitu adalah judi online, ya. Jadi judi online itu kan ada pro judi online, ya toh. Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang disingkat siapa, ya toh. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya, pembantunya satu. Dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini? Nah, itu nanti ada hubungannya. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo ini, ya, kita harus kuatkan dia dan kita tetap gandeng Fufu Papa. Setuju? Nah, jadi Prabowo, Fufu Papa, no. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli, yaitu rasa cemas hidup berat, dunia gelap, Fufu Papa masuk penjara. Nah, terima kasih.